Selamat datang kembali bersama Rombong. Nah, kali ini kita masuk ke alur cerita ke bagian yang terakhir dari W. 지금이 W의 마지막 행거. Kembalinya ke dunia nyata, Kang Chul membuat rencana baru. Kali ini akan menyeret politisi Han untuk membunuh penjahat. Caranya, Kang Chul membuat surat wasiat yang berisi panggilan telepon antara si penjahat dan juga Han. Han pun kesal karena rencananya untuk menyingkirkan Kang Chul pada akhirnya sia-sia saja. Wajah Ayah Yeonjo pun kembali normal. Sementara itu, di dunia webtoon, Do melakukan pemakaman seperti permintaan Kang Chul. Semua pelayat pun mengira Kang Chul benar-benar sudah mati. Namanya juga dibersihkan dari segala tuduhan. Polisi kini fokus mengadili si penjahat yang selama ini meresahkan Kang Chul. Di dunia nyata, Kang Chul pergi ke lokasi yang menjadi referensi apartemennya, sedangkan Yeonjo bertemu ayahnya. Sang ayah menanyakan keadaannya yang kembali normal. Yeonjo pun menceritakan bagaimana Kang Chul menyelamatkannya. Seketika sifat ayah Yeonjo berubah. Ternyata dia adalah si penjahat yang menyamar menjadi ayah Yeonjo. 그럼 강철이 지금 여기 없다는 거네? 아이씨, 괜히 기다렸잖아. 지금 둘을 같이 없애버릴 수 있는 기회라고 나는 생각을 해. Awalnya di dunia webtoon, penjahat itu sedang ditahan dalam ruangan, namun tiba-tiba menghilang dan muncul di dunia nyata. Ia pun kabur dan datang ke rumah ayah Yeonjo untuk menangkap Kang Chul. Saat penjahat ke dunia nyata, Kang Chul sedang berada di dunia webtoon. Dia meminta bantuan Do untuk menyiapkan dokumen apartemen baru sebagai tempat tinggalnya. Tak lama, Do memberitahu jika si penjahat kabur dari penjara secara misterius. Mengetahui hal tersebut, Kang Chul langsung kembali ke dunia nyata. Sedangkan Yeonjo tak bisa dihubungi. Si penjahat ternyata sudah membawanya ke dunia webtoon. Dan ia meminta ayah Yeonjo menggambar semua kebutuhannya, termasuk duplikat tablet. Setelah menyelesaikan semuanya, ayah Yeonjo pun menghancurkan tablet yang asli seperti permintaan penjahat. Kang Chul yang sudah kembali ke dunia nyata pun segera mencari keberadaan Yeonjo setelah mengetahui dirinya diculik penjahat. Han yang tahu Kang Chul masih hidup pun terkejut karena Kang Chul tiba-tiba masuk ruangannya dan menghajarnya. Tak lupa ia juga meminta alamat persembunyian penjahat. 한성은 어디로 보냈어? 한성은 어딨어? Setelah itu, Kang Chul pergi ke lokasinya. Yeonjo yang sampai di lokasi persembunyian pun hendak dibunuh. 내려. 살려주세요. Dalam perjalanan mencari Yeonjo, tiba-tiba Kang Chul tertarik kembali ke dunia nyata. Ia terkejut dan segera memeriksa HP-nya. Dan dari sana dia melihat jika Yeonjo sudah ditembak. Kang Chul pun kembali menarik dirinya ke dunia webtoon. Sampai tujuan, Kang Chul pun beradu tembak dengan si pembunuh. Aksi saling tembak tersebut berhasil membuat si pembunuh mati. Kemudian Kang Chul masuk gudang untuk mencari Yeonjo. Sayangnya Yeonjo sudah kembali ke dunia nyata. Kang Chul pun mengejar ke dunia nyata. Namun ia hanya mendapat kabar jika Yeonjo sudah dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Sedangkan di dunia webtoon, Han terlihat menuju lokasi persembunyian penjahat. Dan karena melihat si penjahat sudah mati, Han mengambil HP dari saku pembunuh. Dia juga mengambil duplikat tablet yang ada di bagasi penjahat. Setelah penjahat mati, wajah ayah Yeonjo pun kembali normal. Sayangnya ingatan penjahat kini bersarang di otaknya. Ia mengingat telah menyakiti dan membunuh Yeonjo. Ayah Yeonjo pun merasa bersalah karena telah mencelakai anaknya. Setelah mengetahui keberadaan Yeonjo, sang ayah segera ke rumah sakit. Namun di sana ia tak berhasil bertemu dengan Yeonjo karena Yeonjo telah dibawa oleh Kang Chul ke dunia webtoon. Malamnya Kang Chul menemui ayah Yeonjo dan memberitahu jika Yeonjo sudah dirawat selama seminggu di dunia webtoon dan ia dinyatakan meninggal. Mendengar berita buruk itu lantas membuat ayah Yeonjo dilarikan ke rumah sakit. Ia juga hampir bunuh diri karena sangat takut dengan perbuatannya yang kini mirip penjahat dalam webtoon. Untungnya, Kang Chul menyelamatkan dan menyadarkan ayah Yeonjo agar tak menyerah. Kang Chul memberitahu jika Yeonjo masih bisa dihidupkan kembali seperti Kang Chul yang sudah berulang kali hidup dan mati di dunia webtoon. Ayah Yeonjo pun diminta menggambar takdir baru untuk Yeonjo. Namun ayah Yeonjo tetap tak bahagia karena ia tak bisa menggambar akibat tabletnya yang sudah hancur. Kang Chul pun bertindak. Ia kembali ke dunia webtoon dan menyusup ke ruang Han.
Namun sampai di sana, Kang Chul bernasib sial. Rupanya kedatangannya telah dinantikan Han. Kang Chul yang hendak mengambil tablet dari Han, dijebak menggunakan tablet palsu dan disuntik hingga pingsan. Ia kemudian dibawa ke gudang dan diberi pertanyaan seputar tablet misterius itu. 어떻게 이런 물건이 있을 수 있지? 대체 이게 뭐냐는 거. 저 물건의 원래 주인은 누구고? Sobong yang memantau webtoon pun menyaksikan penyiksaan yang dilakukan Han. Tak lama, Sobong melihat pesan SOS dari Kang Chul yang memintanya untuk mengambil tablet dari tangan Han. Setelah mendapat jawabannya dari Kang Chul, Han pergi ke rumah sakit seperti saran Kang Chul. Han mengikuti perkataan Kang Chul karena sangat penasaran dengan kekuatan yang dimiliki tablet tersebut. Rumah sakit yang Han tuju terhubung dengan dunia nyata tempat ayah Yeonjo dirawat. Di dunia nyata, Sobong dan ayah Yeonjo sedang membicarakan pesan Kang Chul. Sementara Han sudah masuk ke ruangan untuk mencari pemilik tablet. Namun di sana ia hanya melihat pasien wanita. Han sempat berpikir jika Kang Chul menipunya. Namun beberapa detik kemudian ia ditarik ke dunia nyata oleh Kang Chul yang sudah kembali duluan. Han pun bertemu Sobong dan ayah Yeonjo. Sobong kemudian merebut tablet dari Han dan Han dipukul hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Han pun lenyap dari dunia nyata. Yeonjo hidup kembali setelah ayahnya menggambar untuknya. Sementara Kang Chul ditemukan petugas tergeletak di gudang barang. Namun Sobong tak berhasil menemukannya. Yeonjo pun sudah kembali ke dunia nyata. Tak ada yang menemukan Kang Chul di dunia nyata. Ia kembali tertarik ke dunia webtoon. Hal itu terjadi karena webtoon sudah masuk episode terakhir. Yeonjo yang menunggu jemputan dari sang ayah pun kembali tertarik ke dunia webtoon. Begitu pula ayahnya. Ia juga tertarik. Mereka mengetahui jika webtoonnya sudah masuk ke episode terakhir. Saat bertemu Sohee, Yeonjo mendapat kabar jika Kang Chul sedang dipenjara atas kasus pembunuhan dan penipuan berita kematian. Kabarnya Kang Chul dipenjara sudah setahun lamanya. Di hari persidangan terakhir, Yeonjo menemui Kang Chul. Di sana, Kang Chul memberitahu jika dirinya tak bisa kembali ke dunia nyata meski berkali-kali mencoba. Ia akan tetap di dunia webtoon dan menyelesaikan episode terakhir ini. 지금이 W의 마지막 행거. Setelah mengakhiri sidang, Kang Chul yang hendak dibawa ke suatu ruangan secara tiba-tiba berhasil kabur. Ia dibantu oleh ayah Yeonjo. Han yang tahu kaburnya Kang Chul menjadi was-was. Ia takut Kang Chul akan membunuhnya dengan tablet misterius itu. Kang Chul memberitahu Yeonjo jika ayahnya juga terseret ke webtoon. Selama setahun ini, ayah Yeonjo kabarnya mengalami kesulitan mencari keberadaan duplikat tabletnya. Ia sempat dikurung di rumah sakit jiwa karena sering tiba-tiba hendak membunuh. Namun setelah kabur dari rumah sakit, ia berhasil tiba di sebuah rumah. Di rumah itu, ayah Yeonjo menyimpan duplikat tabletnya yang selama ini dicari. Setelah itu, ia mengetahui kabar Kang Chul dan langsung membebaskannya. Sampai di sana, Yeonjo melihat ayahnya yang terikat. Kang Chul memberitahu jika ia melakukannya agar tak melukai siapapun. Malamnya, ayah Yeonjo menyarankan Kang Chul agar mengakhiri webtoon dengan bahagia. Akhir bahagia itu akan tercapai dengan lenyapnya ayah Yeonjo. Namun, Kang Chul masih dilema. Di tempat lain, Han menyandera Do untuk menangkap Kang Chul. Kali ini ia penasaran dengan dunia lain tempat Yeonjo tinggal. Dari cerita Do, Han mengetahui dirinya adalah salah satu tokoh penjahat. Ia menyimpulkan jika dirinya bisa segera pergi ke dunia lain itu setelah berhasil membunuh Kang Chul. Kang Chul yang datang menyelamatkan Do pun masuk ke ruangan Han. Sampai dalam ia ditembak. Namun sebagai tokoh utama, Kang Chul masih bisa melawan dan kabur. Do yang hendak dilarikan ke rumah sakit pun kembali untuk memastikan keadaan Kang Chul. Seperginya Kang Chul dari lokasi Han, ia menghubungi Yeonjo agar menjemputnya di halte. Kang Chul sangat lemah dan lelah. Yeonjo yang berangkat menjemput tak kunjung tiba. Kang Chul kehabisan tenaga, HP-nya pun terjatuh setelah menghubungi Yeonjo. 제발 정신 잃지 마요. 내말 들려요. Setibanya Yeonjo di halte, Kang Chul tersenyum dan langsung tak sadarkan diri. Tanpa sempat menyelamatkan Kang Chul, webtoon pun tamat. Setelah webtoon tamat, Yeonjo kembali ke dunia nyata. 1 tahun di dunia webtoon merupakan beberapa menit yang sudah berlalu di dunia nyata. Oleh sebab itu, Sobong yang tak tahu kemana Yeonjo maupun ayahnya sangat kesal karena tak ada yang bisa dihubungi. Saat masuk ke ruang kerja ayah Yeonjo, Sobong menyaksikan tablet duplikat ayah Yeonjo yang lenyap.
Segera Sobong pun membuka komputer dan melihat episode terakhir dari webtoon W. Dari sana Sobong mengetahui apa yang terjadi dan juga lokasi Yeonjo. Sampai di sana terlihat Yeonjo menangis karena Kang Chul tiba-tiba lenyap. Dengan berakhirnya komik kue buatan ayah Yeonjo, maka kini perjalanan waktu Yeonjo pun berakhir. Ia tak lagi bisa masuk ke dunia webtoon. Komik tersebut akhirnya benar-benar tamat setelah dipublikasikan selama 7 tahun lamanya. Setelah HW tamat, kini Yeonjo berusaha mencari ayahnya yang belum juga kembali. Selain itu, Yeonjo juga berusaha merelakan kepergian Kang Chul. Berakhirnya W tak menjadi akhir bagi tokoh utama Kang Chul. Tak seorang pun di dunia nyata mengetahuinya, termasuk Yeonjo. Beberapa waktu sebelum Yeonjo lenyap dari dunia webtoon, pengawal Kang Chul tiba di persembunyian ayah Yeonjo. Ayah Yeonjo dibebaskan dan langsung bertindak setelah tahu Kang Chul ditembak Han. Han yang kesal pun meminta suruhannya untuk membunuh Kang Chul jika berhasil ditangkap. Tak lama ayah Yeonjo menghubungi Han dan langsung membunuhnya. 잡고 싶어서 강철을 쐈니? 난 여기 있었는데. 너 하나는 처리하고 가야겠다. 야, 밖에! Pekerja menemukan Han mati bunuh diri dan meninggalkan surat permintaan maaf. Setelah mengakhiri hidup Han, ayah Yeonjo pergi menemui Yeonjo untuk yang terakhir kalinya. Kematian Han dan dirinya adalah usaha terakhir yang dibuat ayah Yeonjo untuk menyelamatkan Kang Chul dan membuat webtoon berakhir dengan bahagia. Dengan kata lain, W tamat setelah Han mati dan ayah Yeonjo lenyap. Sedangkan Kang Chul segera dibawa ke rumah sakit oleh Do. Nama Kang Chul pun bersih dari segala tuduhan berkat bantuan ayah Yeonjo. Untuk mengakhiri W dengan benar, kali ini Kang Chul tinggal di penjara selama 2 tahun lamanya. Sambil menunggu waktu pembebasan, Kang Chul membaca surat terakhir ayah Yeonjo untuknya. Di surat tertulis bahwa ayah Yeonjo mati sebagai karakter komik menggantikan Kang Chul. Sedangkan Kang Chul tak lama akan pergi ke dunia nyata dan menjadi manusia seutuhnya. Di dunia nyata seminggu telah berlalu. Dan Yeonjo belum juga melupakan segalanya. Di malam yang hujan, dia kembali ke halte. Tanpa sepengetahuannya, seseorang datang. Setelah sadar, Yeonjo terkejut karena Kang Chul bersamanya. Kang Chul memberi foto titipan ayah Yeonjo. Dan di akhir kisah, keduanya duduk bersama di tepi sungai Han dengan bahagia. Dan kisah dari W pun selesai.